Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok H Pendidikan Bahasa Indonesia yang beranggotakan yang pertama ada Dinda Wahyu Puspita dengan NPM 2013053137. Yang kedua ada Divanda Oriza Sativa dengan NPM 2013053128. Kemudian ada Ferdiansyah dengan NPM 2013053054. Lalu yang terakhir ada Eli Lupitasari dengan NPM 2013053133 dan Tamam Abdiela Sancari dengan NPM 2013053176. Di sini kelompok kami akan membahas tentang dampak negatif begadang bagi mahasiswa. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak negatif begadang bagi mahasiswa. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan kata-kata mahasiswa. Tapi apa sih mahasiswa itu? Secara harfiah, mahasiswa terdiri dari dua kata, yaitu maha dan siswa. Maha berarti tinggi, sedangkan siswa berarti subjek pembelajar. Jadi, mahasiswa dapat diartikan sebagai pelajar yang belajar di perguruan tinggi. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990, mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Jadi, mahasiswa merupakan kaum akademisi yang telah menempuh jenjang pendidikan tinggi, sekaligus dianggap sebagai manusia dengan kemampuan intelektual di atas rata-rata manusia pada umumnya. Sehingga mahasiswa sering dijadikan panutan, tumpuan, dan harapan bagi masyarakat di sekitarnya. Dalam piramida struktur sosial, mahasiswa berada dalam kelompok menengah. Mahasiswa mudah untuk berinteraksi dengan kelas bawah dan memiliki kemudahan akses terhadap kelas atas. Oleh karenanya, mahasiswa sering kali menjadi jembatan nurani masyarakat banyak yang mampu mewakili aspirasi mereka. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa seharusnya mengetahui kewajibannya. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang bersifat memaksa dan harus dilaksanakan oleh setiap individu untuk mendapatkan pengakuan akan haknya. Kewajiban mahasiswa merupakan keharusan dalam menjalankan perannya sebagai seorang mahasiswa di kampus guna untuk mendapatkan pengakuan akan haknya yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Tahukah teman-teman apa saja kewajiban mahasiswa? Salah satu kewajiban mahasiswa adalah regulasi diri. Regulasi diri merupakan kunci kesuksesan mahasiswa. Dengan regulasi diri akan meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam pemikiran, perasaan, tindakan, dan perencanaan terus-menerus guna mencapai suatu tujuan yang sudah ditargetkan. Untuk memicu regulasi diri ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa motif. Di antaranya adalah kewajiban terhadap keluarga dan kebutuhan diri akan prestasi. Selanjutnya yaitu regulasi diri dan belajar menurut Chang dan Edner. Yang pertama itu ada penetapan tujuan belajar. Penetapan tujuan belajar dapat digunakan sebagai pedoman dan panduan kegiatan belajar. Penetapan tujuan belajar juga dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas sejauh mana yang akan kita pelajari. Yang kedua, ada memfokuskan perhatian dan konsentrasi. Dengan memfokuskan perhatian dan konsentrasi, sangat membantu kita dalam belajar. Jika kita fokus, maka kita akan dengan mudah menerima sesuatu yang sedang kita pelajari. Yang ketiga, yaitu menggunakan strategi yang efektif. Kita perlu memiliki berbagai strategi dalam belajar agar mampu mencapai prestasi yang diharapkan. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu menerapkan self-regular learning atau disebut juga dengan meregulasi diri dalam belajar untuk dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Yang keempat, yaitu mengingat informasi secara efektif. Yang kelima, menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Yang keenam, menggunakan sumber daya secara efektif. Yang ketujuh, memonitor performa, yaitu memastikan bahwa apa yang kita lakukan dan kerjakan sudah secara maksimal. Yang kedelapan, yaitu mengatur waktu secara efektif. Manajemen waktu yang baik memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan lebih banyak dalam periode waktu yang lebih singkat, menurunkan stres, dan mengarah pada kesuksesan karir. Jadi, ini bukan tentang berapa banyak waktu yang kita miliki, melainkan tentang seberapa efektif kita mengatur waktu. Yang kesembilan, mencari bantuan jika dibutuhkan. Jika
Jika kita merasa kesulitan dalam belajar atau merasa kurang mampu, maka kita bisa meminta bantuan orang lain yang kita anggap jauh lebih paham dibanding diri kita sendiri. Selain itu, mencari bantuan juga tidak harus kepada orang lain, tapi kita bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang saat ini sangat-sangat canggih, seperti adanya internet yang sangat mudah untuk diakses. Yang ke-10, mempertahankan keyakinan positif tentang kemampuan diri dan nilai dari proses belajar yang dilakukan. Kita harus terbiasa dan membiasakan diri untuk yakin terhadap kemampuan diri kita sendiri dan menghargai setiap hasil serta nilai yang kita dapatkan dari proses belajar yang sudah kita lakukan. Yang ke-11, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan mengantisipasinya. Dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi diri kita untuk belajar, maka kita dapat meningkatkan kualitas dan semangat belajar kita. Selain itu, dengan mengantisipasi hal-hal yang sekiranya akan mengganggu kegiatan belajar kita, maka kita dapat menjauhi hal tersebut agar kita dapat belajar secara optimal. Yang ke-12 yaitu pengalaman dan kepuasan yang diperoleh individu setelah berusaha mencapai tujuan. Jadi, semakin sering kita belajar dan percaya akan kemampuan diri kita sendiri, maka akan bertambah pengalaman kita dalam belajar dan ada rasa puas ketika kita mampu menyelesaikan sesuatu yang kita pelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Nah, setelah tadi teman-teman udah mempelajari kewajiban apa saja yang ada pada mahasiswa, nah tentunya akan ada permasalahan yang akan dihadapi mahasiswa dalam menjalankan kewajibannya. Nah, dalam menjalankan peran dan kewajibannya, mahasiswa juga seperti saya sebutkan tadi memiliki permasalahan. Masalahnya itu beragam dan tentunya kompleks. Di antaranya permasalahan yang kami paparkan yaitu pertama, rasa malas. Tentu ya, semakin banyaknya tuntutan, semakin banyaknya kewajiban. Pertama adalah malas. Sifat malas itu dialami mahasiswa ada 3. Nah, pertama itu malas saat pelajaran kuliah. Hal ini biasa disebabkan oleh aktivitas di luar kuliah yang terlalu banyak sehingga kewajiban yang di kampus itu akan lalai. Nah, makanya dari itu ini adalah faktor pertama. Yang kedua yaitu kuliah sambil kerja atau kebiasaan buruk memangnya malas. Dampak dari sifat malas ini adalah kurangnya pemahaman pada ilmu yang ditekuni yang menyebabkan kualitas ilmu buruk, kesulitan dapat nilai bagus dan skripsi nantinya. Yang kedua adalah malas pengembangan diri. Biasanya mahasiswa yang malas pengembangan dirinya memilih menjadi mahasiswa kuliah pulang. Sebenarnya di pertama tadi kan bahwa kalau kita berlebihan juga dalam pengembangan diri atau mengikuti organisasi tentunya akan berdampak buruk pada mata kuliahnya di kuliahnya. Namun kalau tidak sama sekali dalam pengembangan diri atau mengikuti organisasi, ini akan membuat rasa malas itu lebih tinggi gitu, menjadi mahasiswa yang kurang produktif. Oleh karena itu ini disebabkan oleh terlalu aktif ketika SMP SMA sehingga di kampus itu sudah bosan dan ingin istirahat. Tentunya tradisi untuk mengikuti organisasi itu jangan dihentikan ketika masa kuliah, karena di masa kuliah tentu juga kita harus mengembangkan skill seperti public speaking, leadership, dan hal-hal yang lainnya yang tidak diajarkan di dalam kampus. Nah, yang terakhir itu malas peluang baru. Maksudnya mahasiswa malas mengambil peluang-peluang yang bisa menunjang kualitas dirinya. Ya, seperti ikutan seminar nasional, pendidikan, beasiswa, dan hal-hal sebagainya itu merupakan sebenarnya adalah peluang mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya untuk dalam dunia kerja nanti. Nah, ini kalau mahasiswa malas atau tidak ingin mengikuti seminar-seminar, webinar, maka pola pikirnya atau cakrawalanya itu akan kecil juga, karena karena di seminar itu kan menceritakan tentang kehidupan dari seorang pejuang yang sukses, dan itu kan bisa memotivasi dari mahasiswa sendiri agar tidak malas dalam menghadapi membuka peluang-peluang baru. Nah, hal itu disebabkan karena malas mengurus berkas, berkarya, dan alasan lainnya. Nah, permasalahan selanjutnya yang kedua yang paling utama adalah manajemen waktu dan prioritas. Pada umumnya kan mahasiswa ini masih remaja hingga dewasa yang menyebabkan mereka kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan yang sudah lagi banyak bimbingan dan pengarahan. Nah, fase ini tuh dianggap berat karena belum begitu mengenal dirinya atau prioritasnya, sehingga banyak yang mencoba hal yang tidak terarah menyebabkan tidak tertatanya prioritas. Nah, di dalam mahasiswa juga tentu kita harus pintar-pintar memanajemen waktu. Selanjutnya kan permasalahan dari manajemen waktu dan apa saja harus diprioritaskan.
tentu dalam masa mahasiswa, mahasiswa akan dihadapkan dengan jadwal yang cukup padat, baik itu nanti di kuliahnya, di organisasinya, ataupun nanti di keluarganya. Dan ini maka harus bisa tertata atau bisa memanajemen waktu, mana yang lebih diprioritaskan, mana yang bisa ditunda dahulu atau nanti dikerjakan setelah nanti. Dan itu permasalahan yang dihadapi. Maka sering lihat fenomenanya bahwa mahasiswa itu tidurnya itu selalu larut malam, dan itulah yang menyebabkan mereka perlu membagi banyak waktunya hingga sampai malam hari untuk menyelesaikan mungkin tugas kuliahnya atau organisasinya, ataupun ada tugas dari keluarganya. Nah, sehingga terjadilah manajemen waktu yang kurang baik. Yang ketiga yaitu culture shock. Nah, culture shock ini apa sih? Proses adaptasi yang sebelum sempurna dari seorang mahasiswa yang masih menempatkan dirinya seperti seorang siswa. Pembawaan dirinya siswa dahulu ketika SMA, SMP itu masih ada di ketika mahasiswa. Maka ketika sudah mahasiswa, tentunya pola pikirnya, lalu manajemen waktunya yang tadi saya jelaskan itu tentu sudah diatur mandiri atau sudah memiliki lebih ketenangan dari SMA ataupun SMP. Nah, ini menurut Indriani, gejala kejiwaan seorang yang mengalami culture shock adalah mudah marah, mengalami kecemasan, terlihat jenuh, dan percaya diri turun. Nah, permasalahan ini biasanya disebabkan oleh perbedaan sistem belajar antara sekolah dan perguruan tinggi, perbedaan waktu belajar, dan perbedaan sikap dosen. Setiap permasalahan memiliki solusi. Mahasiswa harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahannya. Adaptasi mahasiswa dengan lingkungannya sangat penting, karena semakin tinggi interaksi mahasiswa dan lingkungannya akan meminimalisir tingkat culture shock yang dialami. Mahasiswa harus lebih giat belajar akan hal baru, agar permasalahan yang timbul dapat segera teratasi. Mampu memanfaatkan hambatan menjadi peluang, serta memiliki manajemen waktu dan prioritas yang baik. Manajemen waktu yang baik sangat berkaitan dengan self-regular learning seorang mahasiswa, yaitu kemampuan mengatur sistem belajarnya sendiri untuk mencapai tujuan belajarnya. Mahasiswa harus berlatih untuk memiliki pengaturan diri yang baik, tetap menjaga dan selalu memperbarui motivasi, serta memperjelas tujuan yang akan dicapai. Usaha yang perlu dilakukan mahasiswa untuk memiliki manajemen waktu yang baik adalah dengan menghindari kebiasaan menghabiskan waktu secara sia-sia, memiliki sifat asertif sehingga mereka dapat fokus pada kegiatan yang menuju pada tujuan. Manajemen waktu yang efisien dapat menghasilkan prestasi belajar yang baik. Di sini saya akan membahas mengenai efek dari kurang tidur itu sendiri. Tidur sendiri itu merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh semua manusia, tak terkecuali juga mahasiswa. Kenapa? Karena pada saat kita tidur, tubuh kita itu melakukan pemulihan energi atau pemulihan stamina. Nah, pemulihan stamina yang telah dikumpulkan pada saat tidur nanti itu sendiri dapat kita gunakan setelah kita terbangun untuk melakukan berbagai aktivitas lainnya. Tubuh juga dapat berfungsi secara maksimal atau optimal. Nah, karena padatnya aktivitas mahasiswa, tak jarang dari mereka itu juga mengalami kesulitan tidur. Nah, nggak jarang juga beberapa mahasiswa itu menjadi pecandu rokok. Nah, dalam rokok itu sendiri terdapat nikotin yang dapat menyebabkan kesulitan tidur. Hal itu juga dapat menyebabkan mahasiswa melakukan aktivitas begadang itu sendiri. Aktivitas begadang itu memiliki beberapa efek yang kurang baik untuk bagi tubuh kita. Yang pertama, ada kelelahan atau melemahnya sistem kekebalan tubuh. Begadang itu memicu tubuh dan mental ini menjadi lemah karena tubuh mereka dipaksa terus-menerus. Pada saat waktunya beristirahat, mereka gunakan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini juga menimbulkan beberapa macam penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Contohnya saja seperti flu, demam, infeksi paru-paru, dan lain-lain. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu ada obesitas. Mengapa? Karena pada saat kita begadang, kita memiliki waktu yang lebih untuk memakan atau meminum sesuatu. Nah, dari situ juga dari begadang itu juga kita mengurangi waktu kita untuk berolahraga yang harusnya kita pakai untuk mengurangi lemak-lemak yang ada di tubuh. Justru kita gunakan untuk makan atau minum. Terlebih lagi jika makan atau minuman yang kita konsumsi itu
makanan yang kurang sehat bagi tubuh yang dapat menimbulkan obesitas itu sendiri. Yang ketiga, yaitu kita dapat mengalami kesulitan untuk mengingat atau berkurangnya daya ingat. Mengapa? Pada saat kita tertidur itu sendiri terjadi pemindahan memori dari bagian otak yang bernama hipokampus menuju prefrontal cortex. Nah, pada saat itu mereka menyimpan waktu yang panjang atau menyimpan memori yang panjang dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya kalau jika kita begadang, pemindahan memori tersebut lebih pendek dalam jangka pendek, jadi kita kesulitan mengingat sesuatu, bahkan kita juga bisa kesulitan untuk mengingat nama seseorang. Cukup sekian pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.